Untuk memurnikan pil obat, kuncinya adalah pertama-tama melelehkan banyak bahan obat menjadi tumpukan cairan murni melalui katalisis api, dan kemudian menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna. Penggabungan ini perlu dipertahankan pada tingkat yang sangat halus. Justru karena inilah kekuatan jiwa itu bisa menjadi hal paling kritis yang bergantung pada pencapaian seorang alkemis. Perubahan kali ini agak tidak terduga bagi Xiao Yan, karena langkah sebelumnya benar-benar sesuai dengan resep, tanpa kesalahan sedikit pun, tetapi pada akhirnya masih ada masalah. Jelas, langkah-langkah ini di dalamnya, ada sesuatu yang belum ia tangkap. Xiao Yan sebelumnya juga tidak tahu langkah mana yang salah, tetapi ketika nyala api muncul di matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya bukan pada cairan obat yang dia ekstrak, tetapi pada tetesan darah merah dan bubuk obat yang diubah oleh pohon anggur darah naga. Setetes darah merah ini diekstraksi dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan, dan energi kekerasan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi persyaratan untuk menyempurnakan pil esensi konsolidasi, kekuatan keganasan, kekuatan dua bahan obat, Sue Gaozi dan King Muguo sendiri, tidak dapat sepenuhnya didamaikan. Artinya, kekuatan darah terlalu kuat, dan kekuatan bahan obat terlalu lemah. Titik seimbang. Selain itu, kadal naga yang haus darah juga memiliki kekuatan darah naga, meskipun dapat diabaikan, itu adalah darah keluarga naga asli. Dan pohon anggur darah naga juga telah bermandikan darah naga, jadi masalah sebenarnya adalah bahwa nafas garis keturunan naga sutra pada keduanya diaktifkan ketika pemurnian api aneh Xiao Yan, dan sekarang keduanya baru saja menyentuh. Nafas di dalamnya tidak cocok satu sama lain. Kadal naga haus darah yang tersisa di darah merah mengandung darah keluarga naga, dan anggur darah naga juga memiliki darah keluarga naga. Keduanya telah menghasilkan pengecualian yang sangat kejam. Saya menemukan masalahnya, tetapi alis Xiao Yan yang berkerut masih belum terentang. Jika kekuatan darah tidak dapat didamaikan, maka satu-satunya cara adalah mengubah darah binatang, tetapi tangan Xiao Yan sekarang, terlepas dari merah darah kadal naga yang haus darah, tidak ada esensi darah lain yang disiapkan. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah yang pertama. Xiao Yan melihat bagian dalam kuali, dikelilingi oleh banyak paku esensi darah seperti landak, dan bubuk merah darah naga dan pohon anggur peri memancarkan lapisan perisai cahaya, dengan tampilan bijaksana. Pikiran melintas di hatinya, mata Xiao Yan juga sedikit kental, dan dengan lambaian telapak tangannya, banyak kelompok cahaya yang tinggal di udara tersedot ke dalam kuali obat oleh mereka, dan api putih susu menyapu mereka. Hanya dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan disempurnakan dan menyatu menjadi setetes cairan biru muda di bawah kendali halus Xiao Yan. Xiao Yan menatap setetes cairan biru yang disusupi dengan kekuatan lembut, dan dengan jari, yang terakhir perlahan turun, dan segera jatuh ke dalam darah merah yang bergejolak semakin keras di permukaan dan bubuk yang berubah menjadi bubuk. Di antara tanaman merambat darah naga, tetesan cairan yang mengandung kekuatan esensi dari banyak bahan obat ini, setelah jatuh ke dalam darah merah dan bubuk, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memang memainkan efek langsung, perlahan-lahan menarik kembali ke dalam tubuh. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, tetapi saat nafas baru saja keluar dari tenggorokannya, tiba-tiba menjadi padat, karena dia jelas merasa bahwa ada dua paksaan yang samar, perlahan-lahan dari setetes itu, darah merah. Ho, pada bubuk darah merah dan anggur darah naga, ada bayangan naga miniatur yang sedikit. Ilusi, raungan naga yang bermusuhan bergema di dalam rumah kayu. Begitu perasaan paksaan ini muncul, itu menyebabkan energi dendam Xiao Yan sedikit mandek. Segera, darah merah dan bubuk yang baru saja akhirnya tenang tampak mendidih. Kegilaan melonjak, dan kekuatan kekerasan yang membuat kulit seseorang berubah sedikit meningkat dengan cepat di dalamnya. Perubahan mendadak juga menyebabkan kulit Xiao Yan berubah, dua naga mengaum yang merembes dari darah dan bubuk, bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, ada momen kejutan. Ada apa? Raja Naga Emas jelas bukan ahli dalam memurnikan obat, tetapi ketika dia melihat dua sosok naga mini di dalam kuali, dia bertanya dengan sedikit pengertian. Ada yang salah dengan perpaduan setetes darah merah dan anggur darah naga. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Xiao Yan juga tertuju pada setetes darah merah dan bubuk obat merah pada saat ini. Masalah terbesar benar-benar datang dari sini. Yueyu melirik bubuk kayu, dan kilatan bermartabat melintas di matanya. Dilihat dari rasa paksaan ini, penguasa esensi darah ini pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Binatang buas. Dari mana Xiao Yan mendapatkan darahnya?
Dari binatang tingkat tinggi seperti itu. Saya tidak tahu dari mana teman kecil Xiaoyan ini mendapatkan darah dari binatang iblis, tetapi itu mengandung paksaan seperti itu. Sejauh yang saya tahu, di antara beberapa keluarga binatang iblis yang kuat di benua Xuanling, setiap klan, sejak dia lahir, dia telah memiliki tablet spiritual. Di tablet spiritual, ada untaian jiwa yang tersisa. Selama untaian jiwa yang tersisa ini tetap ada, maka garis keturunan di tubuhnya tidak akan diperoleh oleh orang lain. Ketika monumen rusak, itu berarti kematian klan, dan klan juga akan mengirim orang-orang kuat untuk memulihkan tulangnya itu pasti tidak akan diperoleh oleh dunia luar. Ini sangat mirip ke adegan saat ini, tapi bagaimana ini bisa terjadi di sini? Binatang ajaib dengan tablet spiritual. Di pavilion, Yue Yu juga memperhatikan perubahan di rumah kayu Xiaoyan, dan bergumam di dalam hatinya dengan beberapa keraguan. Binatang buas ini ditemukan di reruntuhan, dan mengandung jejak darah keluarga naga. Kekuatannya selama hidupnya seharusnya berada di puncak Kaisar kelas 4, dan tingkat menembus ke kelas 5, Kaisar kelas. Binatang buas tingkat ini hanya bisa mengandalkan setetes esensi darah dapat memancarkan paksaan tirani seperti itu. Tampaknya binatang buas ini benar-benar layak menjadi monster dengan darah naga, kata Yue Ru lembut. Itu normal di reruntuhan. Yue Yu juga terkejut. Lagi pula, ada banyak harta dan monster di reruntuhan, dan masuk akal untuk memiliki monster yang begitu kuat. Kalau begitu mari kita tonton di sini, benar-benar tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Yue Yu juga berkata, karena semua orang tahu bahwa apoteker hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memperbaiki pil obat, dan yang lain tidak dapat membantu. Ya, Yue Ru juga menggigit bibirnya sedikit. Mata Xiaoyan sedikit bersinar. Darah merah dan paksaan auman naga yang berasal dari bubuk obat terus-menerus menolak netralisasi kekuatan banyak bahan obat. Dua kesombongan tetap, satu berasal dari garis keturunan, kesombongan ini tidak memungkinkannya menyerah pada rekan-rekannya, apalagi disempurnakan menjadi pil obat untuk diserap orang. Tidak peduli seberapa tirani kamu ketika kamu masih hidup, tapi sekarang, itu hanya sesuatu tanpa tuan. Aku masih tidak percaya, aku benar-benar tidak bisa menaklukkanmu. Jejak kemarahan dibangkitkan oleh perlawanan konstan dalam bubuk obat darah merah dan anggur peri darah naga. Xiaoyan mendengus dingin, dan menjentikkan jarinya. Ramuan obat menyatu dengan dua ramuan obat Sue Gao Zi. Kekuatan muncul di tangan. Di telapak tangan, dan nyala api berjatuhan, dan mereka langsung dilemparkan ke dalam api. Tingkat perlawanan antara keduanya jauh melampaui harapan Xiaoyan, tetapi juga dapat dilihat bahwa energi yang terkandung di dalamnya sangat agung. Saya khawatir kualitasnya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pikiran berputar di benaknya, dan dalam nyala api di telapak tangan Xiaoyan, setetes cairan merah darah juga terbang keluar dari kuali obat dan kemudian muncul. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Melihat setetes cairan merah darah, Xiaoyan menggertakkan giginya dan menjentikkan jarinya, yang terakhir berubah menjadi bayangan merah dan jatuh ke dalam kuali obat, mencoba menetralkan pertempuran antara darah merah dan bubuk. Cairan berwarna merah darah itu disempurnakan oleh Xiaoyan untuk menetralkan energi keduanya. Cairan merah darah jatuh ke darah merah, dan kekuatan kekerasan yang terakhir juga melambat. Pelanggaran berulang Xiaoyan, tekanan yang merembes dari darah menjadi lebih dan lebih kuat. Setelah tiba, mata Xiaoyan tiba-tiba muncul, sedikit linglung. Dia melihat dua miniatur yang sangat mengerikan duduk di atas satu sama lain. Kepala terlempar dari tripod obat dan menabraknya dengan keras. Setelah pertarungan singkat, bayangan naga pada esensi darah dan bayangan naga pada pohon anggur darah naga tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan mereka juga tahu bahwa Xiaoyan mencoba mengendalikan dan menggabungkan mereka. Kepala naga ilusi dari keduanya hanya ingin bersiul pada Xiaoyan dia pergi, tetapi tidak meninggalkan tripod obat, dan dicegat oleh api putih susu yang luar biasa. Namun meski begitu, masih ada erangan teredam rendah dari tenggorokan Xiaoyan. Segera, dia sedikit terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya sebenarnya sedikit melemah. Mengambil napas dalam-dalam, kejutan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens. Pemurnian Pilguben Peiyuan juga terganggu pada saat ini karena darah naga sialan di dua tubuh, dan jejak darah naga tidak dapat dikeluarkan. Pemurnian berhasil. Anda tidak akan pernah bisa menyingkirkan konfrontasi dengan obat-obatan seperti ini. Karena mengandung aura darah keluarga naga, maka wajar untuk menggunakan metode yang paling langsung. Raja Naga Emas memperhatikan perubahan tripod sejak bayangan miniatur naga muncul,
tetapi dia juga ingin lihat apa yang bisa dilakukan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang sedang terburu-buru, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tegas. Mendengar ini, Xiaoyan juga tercengang, dan segera tersenyum masam. Sekarang dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan paksaan dalam darahnya, bahan obat yang sangat sulit ditemukan ini akan sia-sia. Aum, Raja Naga Emas selesai berbicara, dan auman naga rendah bertahan di rumah kayu kecil, dan auman naga tidak keluar untuk waktu yang lama. Dengan munculnya raungan naga yang samar ini, sepertinya ada keheningan di rumah kayu. Segera, Xiaoyan terkejut menyadari bahwa naga itu bertarung satu sama lain dalam darah merah dan bubuk merah energi bayangan dengan cepat menghilang seperti sisa salju bertemu air mendidih. Menatap perubahan dalam kuali obat dengan cara tertegun, karena kekuatan jiwa ada di atasnya, Xiaoyan dapat merasakan lebih jelas bahwa konfrontasi antara satu sama lain dengan cepat menghilang ketakutan seorang raja. Hanya dalam beberapa napas pendek, tekanan yang membuat Xiaoyan sakit kepala yang tak tertandingi menghilang sepenuhnya. Perubahan ini membuatnya menatap kosong pada tuannya, Raja Naga Emas, yang melayang di udara. Penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Kenapa kamu berdiri diam? Aku bukan seorang apoteker. Raja Naga Emas meraung pada Xiaoyan seolah dia bukan apa-apa. Mendengar itu, Xiaoyan juga menekan keterkejutan di hatinya, dan kemudian dengan penuh semangat menatap 5 kelompok cahaya yang tenang di dalam kuali. Krim saljuzi, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, inti sihir, dan esensi darah. 5 kelompok sinar cahaya redup di bawah derutuan mereka, Raja Naga Emas, dan tidak berani melawan sedikitpun. Dengan paksaan dalam darah, dia diusir. Kekuatan obat dari ramuan obat, seperti Sui Gaozi, perlahan-lahan dilepaskan, dan kemudian perlahan-lahan bergabung dengan kekuatan agung dalam darah, dan kemudian memulai fusi lambat. Dengan bantuan auman naga dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan nyaris tidak berhasil melewati level ini. Meskipun cukup mendebarkan, bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Energi yang terkandung dalam cairan obat hari ini cukup tinggi. Bagaimanapun, itu tidak hanya mengandung darah kadal naga yang haus darah, tetapi juga anggur darah naga yang langka dan banyak bahan obat berharga dari buah kayu hijau berdasarkan tingkat yang lebih tinggi. Setelah membantu Xiaoyan memecahkan bayangan naga yang tersisa, Raja Naga Emas tidak pernah mengganggunya. Lagi pula, peleburan pil obat juga membutuhkan konsentrasi, tetapi dia masih melihat cairan obat yang kacau di dalam kuali obat dengan iri. Setelah itu, dia hanya memanyunkan bibirnya. Dengan gerakan, kembali kering. Alkemis adalah profesi paling populer, siapa yang tidak ingin menjadi apoteker yang diperebutkan semua orang namun, Raja Naga Emas juga tahu bahwa rasnya tidak bisa menjadi apoteker, jadi dia tidak kecanduan, tapi auman naga yang baru saja dia lepaskan. Mari kita hindari, atau seseorang akan mengetahuinya. Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali kering. Auman ini sebanding dengan naga asli. Tampaknya darah naga monster ini sangat mirip dengan naga asli. Bahkan jika Raja Naga Emas dengan sengaja menekan raungannya, Yueyu menangkapnya, tapi Yueyu membayangkannya, mengaum seperti monster. Sekarang masalahnya telah terpecahkan, pemurnian berikutnya hanya masalah waktu, kan? Hehe, jika anak ini benar-benar dapat memperbaiki pil obat kekaisaran tingkat pertama pada satu waktu, itu akan sangat luar biasa. Ah, sejauh ini seperti yang saya tahu, bahkan beberapa apoteker kekaisaran memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika mereka mencoba untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Yueyu tersenyum ketika dia melihat putrinya yang khawatir di sampingnya. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, para tetua di sekitarnya juga tersenyum dan mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Bagi mereka, pil obat kekaisaran hampir termasuk dalam level legendaris. Mengambilnya, bahkan berapa kali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, adalah hanya segelintir. Lagi pula, di Qingcheng ini, para alkemis yang mampu menyempurnakan pil obat kekaisaran dapat dihitung dengan satu tangan, dan setiap kali mereka menembak, mereka akan dihitung. Harganya cukup tinggi. Imperial Medicinal Pill belum muncul selama bertahun-tahun, bahkan Presiden Asosiasi Alkemis Qingcheng saat ini tidak pernah memurnikan Imperial Medicinal Pill dalam beberapa tahun terakhir.